Hai Digisers, welcome to Internship Podcast barengan sama aku Aya. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Nadira Putri Artamevia. Aku salah satu alumni internship DDB Telkom, batch September 2020, tepatnya di Tribe Agriculture dengan role Software Quality Assurance. Teman-teman perkenalkan mungkin di sini yang belum kenal, aku Chandra Nur Fajar. Mungkin teman-teman Gea akrabnya nyapanya tuh Macan, unit General Affairs, role-nya General, dan dulu aku internship partisipan Telyu batch 2 2019. Tapi bukan sembarang alumni, bukan alumni biasa. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih soal topik yang lagi hot, topik yang lagi hangat-hangatnya karena baru fresh from the oven banget nih keluar announcement soal rekrutmen di Telkom Indonesia ya. Oke, sekarang kita ngomongin soal tahapan rekrutmen. Kalau masuk ke tahapan rekrutmen yang dijalani nih kemarin, tadi sebenarnya udah sedikit disinggung ya sama Macan. Tapi boleh sharing dikit nggak menurut kakak-kakak, menurut Kanadira dan Macan, tahapan apa yang paling challenging? Mungkin dari Kanadira dulu nih. Oke. Mungkin aku jelasin dulu kali ya tahapannya ada apa aja. Boleh. Jadi untuk tahapannya sendiri itu untuk waktu angkatanku GPTP 13 ada 3 tahap utama. Yang pertama itu seleksi berkas, yang kedua itu online test. Nah di online test ini ada lagi rangkaian tesnya, yaitu yang pertama TKD, tes bahasa Inggris, tes wawasan kebangsaan, tes BUMN value, sama yang terakhir tes bidang. Itu di online test tahap kedua. Terus di tahap ketiga itu ada yang namanya tahap assessment day. Nah, tahap assessment day ini juga ada rangkaiannya lagi yang terdiri dari psikotes, FGD, interview, dan medical check-up. Semuanya online kecuali medical check-up. Kalau yang paling challenging menurutku itu FGD sih, kayak. Misalnya FGD itu kita diberikan case gitu kan, kita diberikan problem dan kita diminta untuk menemukan solusi dari problem tersebut. Yang bikin challenging-nya itu adalah waktunya yang cukup singkat. Jadi mau nggak mau kita harus mikir keras gimana solusi dari problem tersebut secara singkat gitu sih, kayak dari aku. Jadi harus berpikir cepat dan tepat ya. Betul. Dengan case yang diberikan. Oke, jadi tadi ya ada tahapan-tahapan, serangkaian tahapan yang memang harus Digisers lewatin sebelum tadi bertemu dengan FGD yang dirasa paling challenging nih bagi Kanadira. Tapi kalau Macan sendiri gimana nih Macan? Mungkin berbeda dari Macan, kira-kira apa yang paling challenging Macan dari semua tahapan yang tadi sudah disampaikan? Kalau aku sih paling challenging itu yang pas tahap online test. Oke, awal ya berarti? Pada tahap awal ya, karena di situ kalau ngelihat data dari teman-teman gitu ya yang ikutan juga, kebanyakan yang kekat itu di tahap online test di awal. Gitu. Karena memang soalnya itu lumayan agak sulit ya, ya di situ. Jadi ya memang itu perlu konsentrasi banget, fokus, dan memang harus benar-benar dengan waktu yang singkat kita harus jawab beberapa puluh soal dengan cepat dan tepat. Itu harus benar-benar fokus, gak boleh keganggu ngobrol atau ya kan gak boleh barengan juga kan. Pokoknya harus benar-benar fokus, gak pegang HP dan lain-lain. Itu paling challenging. Oke, jadi tahap awal ya online test nih challenging karena tadi harus benar-benar fokus dan benar-benar into the test dan juga well prepared tentunya kalau online test ya, karena tadi banyak online test pun serangkaian lagi ya, tadi ada tes bahasa Inggris, tes mungkin kemampuan dasar dan yang lain-lainnya. Ini harus dipersiapkan mungkin dari jauh-jauh hari juga nih bagi Digisers yang akan mengikuti rekrutmen yang sekarang sedang buka juga nih. Jadi mungkin boleh dipersiapkan sedini mungkin sekarang juga buat teman-teman yang masih internship, boleh dipersiapkan dulu ya. Jadi nanti kalau misalnya next time udah eligible untuk ikut GPTP atau rekrutmen di Telkom Indonesia, udah siap banget untuk ikut dan siap lolos juga tentunya. Oke, kita ngomongin soal tahapan tadi udah. Apa yang menjadi challenge juga udah. Tapi balik lagi soal benefit nih. Benefit apa? Kalau tadi sebenarnya Macan udah cerita juga ya, cuman boleh nggak diceritain lagi soal benefit apa sih yang benar-benar paling dirasain saat mengikuti program internship di DB Telkom yang kemudian itu somehow jadi, wah ini berguna banget ketika aku ikut rekrutmen, ketika saya ikut rekrutmen.
di program fresh graduate-nya Telkom Indonesia dan di GPTP ini. Mungkin boleh di-sharing nggak soal benefit-nya apa? Jadi biar bisa kasih gambaran juga nih buat teman-teman yang lagi on job atau teman-teman di Digisters yang baru akan join nih di program internship di DDB Telkom, soal benefit apa yang akan didapatkan ketika join di program internship kita untuk mempersiapkan diri juga nih saat memasuki rekrutmen di Telkom Indonesia. Boleh dari Kak Nadira dulu. Oke. Kalau dari aku, yang paling aku rasain banget itu saat interview sih, Aya. Okay. Karena aku udah pernah menjadi bagian dari Telkom waktu magang, aku ngerasa jadi lebih pede menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait Telkom. Itu yang pertama. Jadi kayak ngerasa lebih pede gitu. Lalu saat interview user, aku banyak juga ditanya tentang pengalaman magangku di DDB. Jadi aku benar-benar bersyukur banget sih pernah magang di DDB, karena selain dapat ilmu yang bermanfaat, bisa bikin aku lebih pede juga dalam menjawab pertanyaan interview terkait Telkom dan juga software development itu sendiri. Oke, gitu. Jadi terkait job role dan terkait experience ya di Telkom DDB-nya jadi semacam apa ya? Pembantu terbesar lah ya, yang kemudian saat interview tadi dikatakan rekrutmen di Telkom tuh jadi pede banget lah ya, pokoknya kalau misalnya ditanya-tanya seputar Telkom udah hafal mati nih kalau kasarannya gitu. Kalau Macan gimana nih? Apa sih yang dirasa paling beneficial dari kemarin ikut program internship di DDB Telkom yang menghantarkan Macan sampai di titik ini? Ya, kalau saya sih, saya tadi aku ya. Kalau santai. Ini podcast santai, jadi boleh nih ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Ya, kalau aku sih yang paling kerasa sih culture ya, kayak culture fit-nya. Karena memang pada saat interview itu banyak ditanya terkait culture, gimana caranya kita bekerja, gimana caranya kita menghadapi atasan, menghadapi anak buah gitu. Dan pengalaman di internship, gimana cara kita bersikap di tempat kerja, dan culture Telkom ya itulah yang kita lebih tahu duluan, dan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di saat interview lebih enjoy dan lebih ya apa adanya gitu, karena memang benefit yang kita anak-anak internship DDB Telkom dapatkan ya mereka udah tahu duluan culture di Telkom itu seperti apa. Jadi itu sih ya. Nah, oke. Jadi dua-duanya sepakat nih ya, membantu banget apalagi di tahap interview ya. Karena tadi udah paling kenal deh, udah paling paham bener deh soal Telkom gitu ya. Udah ada nih background-nya, pernah di Telkom, experience di Telkom, project di Telkom, kenal sama supervisor di Telkom, jadi lancar luncur waktu di interview. Keren banget untuk Mas Chandra dan Kak Nadira. Oke, ini soal benefit tadi udah juga. Tapi kita kemarin gini sih, buka juga nih question box buat teman-teman Digisters di IG kita. Dan kita coba jawab ya, mungkin di podcast kita hari ini ada beberapa pertanyaan yang udah dirangkum oleh tim DDB, program internship DDB Telkom. Yang pertama pertanyaannya soal kendala. Kendala apa aja sih yang pernah dihadapi saat awal menjalani on-job internship? Apalagi kan tadi ya, khusus ke Kak Nadira juga mungkin, apa ya, goals ke depannya itu kan bekerja di Telkom. Makanya tadi Kak Nadira memilih untuk, aku internship dulu nih di DDB Telkom. Tapi pasti mengalami kendala dong selama on job di program internship itu, kira-kira apa sih Kak? Dan bagaimana cara Kakak untuk solve itu? Oke, aku coba jawab ya. Boleh. Aku nggak nganggap ini sebagai kendala sih, lebih ke challenge menurutku. Jadi yang pertama itu terkait time management. Aku intern tuh waktu itu di semester 7, di semester akhirku, berbarengan juga dengan pengerjaan tugas akhir, skripsi, masih ada kelas juga di kampus, dan kegiatan kampus lainnya kayak ngasprak, ngasdos gitu kan. Jadi ya gitu, aku harus pinter-pinter ngatur waktu, nggak boleh sampai burnout gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena aku selama intern itu kebetulan di masa pandemi, jadi kan full remote dari rumah semua tuh. Nah, itu challenging banget sih menurutku. Jadi harus lebih aktif bertanya biar ilmunya tuh dapet gitu. Kayak sesuai dengan tujuanku di awal kan, aku pengen setelah internship ini ada yang aku bawa gitu. Jadi ya mau nggak bawa, aku harus aktif bertanya biar ilmunya dapet gitu sih. Oke. Jadi tadi ya sebenarnya
tidak menjadi kendala, challenge yang sebenarnya itu bisa berbalik menjadi benefit juga ketika challenge tadi bisa di overcome dan juga dipandang sebagai sesuatu yang bisa nge-enrich diri kita sendiri. Misalnya kayak tadi Kak Nadira juga cerita nih soal bagaimana kakak menganggap pas remote working tuh gimana sih caranya ya biar tetap stay connected dengan orang-orang mungkin atau dengan supervisor juga gitu ya, sering bertanya dan juga hal-hal lainnya yang lebih proaktif nih kalau aku tangkep nih ya. Jadi memang selama on job meskipun dalam keadaan pandemi atau saling jauh-jauhan nih dengan rekan kerja atau dengan SPV, tetap proaktif tadi nomor satu. Karena tadi dengan menjadi seseorang yang proaktif, kita bisa lebih menyerap banyak nih, entah itu ilmu maupun pengalaman. Good, keren banget Kak Nadira. Kalau untuk Macan sendiri apa nih Macan? Kendala yang kira-kira saat on job terutama pas di internship dan bagaimana cara mengatasinya dulu di awal? Ya, Ayat. Untuk kendala sih sebisa mungkin kita lihat itu jangan sebagai suatu hal yang negatif gitu. Sebisa mungkin kita lihat kendala tersebut menjadi sebuah peluang gitu, sebuah peluang untuk kita terus berimprovisasi seperti itu dan terus kita berkembang. Waktu itu yang menjadi peluang sih, ya peluang kan bahasanya. Jadi peluang bagi saya itu ketika keterima di general dan memang tidak ada background sama sekali di sana kecuali mungkin di kepanitiaan di kampus ya. Kalau dibilang background pendidikan itu sangatlah berbeda dan di situ aku harus mulai adaptif gitu dengan pekerjaan yang diberikan oleh supervisor, dengan ya kemampuan aku harus bisa mengerjakan hal tersebut gitu. Mau gak mau harus bisa, dan akhirnya ketika kita menjalaninya dengan senang hati dan ya kendala tersebut udah bukan jadi kendala lagi gitu. Karena ya kita menjalaninya dengan enjoy, dengan nyaman dan bisa cepat beradaptasi gitu. Malah menjadi peluang ya malahan tadi ya? Betul. Malah jadi peluang untuk kita terus berkembang gitu. Oke, keren banget ya. Ada satu kesamaan lagi nih yang aku tangkep nih dari abang kakak kita, yaitu melihat suatu challenge, melihat suatu hambatan, melihat suatu kendala sebagai sesuatu yang bukan sesuatu yang negatif ya, tapi melihatnya sebagai peluang, melihat sesuatu itu sebagai hal yang bisa memotivasi diri untuk kemudian berkembang dan mencari solusinya ya terhadap. Jadi ketika dihadapi dengan tadi masalah, kendala, challenge, itu selalu ready dengan solusi yang inovatif tentunya ya. Tentunya juga bisa lebih cepat beradaptasi tadi kata Macan juga. Dan ini mungkin jadi kunci juga ya teman-teman semua saat mengikuti rekrutmen di Telkom Indonesia tadi. Di tahapan ketika dikasih case langsung tanggap banget gimana caranya ya, solusinya gimana ya. Ini berarti helping ya, dari segi itu juga membantu ya teman-teman semuanya. Oke, terjawab untuk pertanyaan pertama. Kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan kedua, soal tips and trick di tahap FGD atau interview. Mungkin ini yang nanya karena belum join nih di program internship di DB Telkom. Boleh di-spill sedikit nggak buat teman-teman yang belum join di program internship di DB Telkom, kira-kira tips and trick tahap FGD dan interview gimana sih? Karena kan tentunya kalau yang sudah join di program internship di DB Telkom sudah terbiasa ya diskusi dengan supervisor, sudah terbiasa dengan vibes discussion yang terjadi antara supervisor dan internship participant. Tapi mungkin ini muncul pertanyaannya dari teman-teman yang belum nih berkesempatan join di program internship di DB Telkom. Boleh diceritakan sedikit dari Macan dulu deh kalau gitu. Oke, kalau tips untuk FGD, kalau saya sendiri yang saya terapkan gitu ya waktu itu, yang untuk saat FGD itu kita diusahakan aktif, tapi tidak terlalu dominan. Oke. Gitu. Maksudnya gimana? Ketika kita dikasih case gitu ya, kita ya sebisa mungkin mengemukakan pendapat kita gitu. Dan kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Jangan kekeh gitu ya dengan pendapat kita nih yang paling benar. Nah, jangan kayak gitu. Kita harus menghargai pendapat orang lain juga. Dan kalau bisa, malah kita menjadi seorang servant leader di situ. Okay. Maksudnya, mungkin ketika ada partisipan atau
anggota yang ikut FGD tersebut pasif, nah kita coba angkatlah dia gitu. Kita bantu untuk mengemukakan pendapat gitu. Jadi mungkin di situ jadi poinnya bukan hanya pendapat kita yang didengar, tapi gimana cara kita bersikap, gimana cara kita memposisikan diri, dan ya kita nggak terlihat arogan di sana. Itu sih kalau untuk FGD. Jadi try to be the good leader who not only speak but listen ya. Ya. Oke, jadi tadi nih catatan penting buat teman-teman yang nanti mungkin sudah lolos mau menghadapi FGD, boleh ya. Jadi tadi speak for yourself, ideasnya apa, tapi juga berikan kesempatan buat teman-teman yang lain untuk mengemukakan pendapatnya. Karena tadi kita jangan jadi orang yang self-centered ya kalau bisa. Karena tadi mungkin itu akan berpengaruh juga sama penilaian FGD-nya. Kalau kita self-centered banget, narsis ya ini orang ya sepertinya. Jadi memang harus memberikan, saling menghormati lah ya intinya, menghormati pendapat orang lain yang mungkin juga berbeda dengan kita saat FGD. Kalau dari Kak Nadira sendiri gimana nih Kak, tips and triknya soal FGD? Kalau untuk FGD, benar banget siapa yang dikatakan oleh Kak Chandra tadi, tapi aku izin nambahin nih Aya. Boleh. Kalau menurutku juga jangan go with the flow. Jadi usahakan teman-teman kasih argumen yang berbeda dari teman-teman yang lain gitu. Jadi jangan selalu bilang saya setuju dengan Mas B gitu. Jadi kayak ya udah kasih argumen yang emang berbeda gitu. Itu untuk FGD. Jadi having different opinion nggak masalah ya, selama kita punya stance yang kuat dan kita punya argumen yang kuat untuk mendukung ideas kita tadi ya. So be unique is not a big, maksudnya bukan is a big problem, bukan, it's not even a problem kalau punya ideas yang beda dari orang lain. Nah ini juga boleh dicatat sama teman-teman yang akan mengikuti rekrutmen ya. Jadi tadi be yourself, terus juga be a good leader ketika diskusi, tidak hanya berbicara untuk diri sendiri tapi juga mendengarkan ide-ide dari orang lain, dan tadi jangan terlalu ikut dengan flow-nya, tapi kita juga harus punya stance sendiri, punya idea sendiri, punya argumen sendiri yang tentunya bisa kita pertahankan dan bisa somehow stands out dari yang lain. Oke, good. Tapi terakhir nih, pesan untuk, boleh ini buat teman-teman yang lagi on job, boleh juga mungkin buat teman-teman yang nanti akan memulai dulu dari program internship DDB Telkom. Ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman ini, terutama buat mereka yang punya cita-cita, punya keinginan untuk mengikuti jejaknya Kak Nadira dan Macan? Boleh dari Kak Nadira dulu. Oke. Kalau untuk teman-teman yang baru ingin memulai internship di DDB Telkom, pesanku sih jangan takut untuk mencoba ya. Teman-teman harus mulai punya plan untuk masa depan teman-teman sendiri. Udah bukan waktunya lagi nih ikut-ikutan teman mau jadi apa gitu. Jadi harus punya plan untuk diri sendiri. Lalu untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi on job dan mungkin sudah graduate juga, teman-teman yang sekarang lagi intern di DDB ini menurutku beruntung banget sih, karena teman-teman punya privilege untuk belajar banyak hal. Pesanku mungkin coba jalani internship dengan semangat dan sepenuh hati. Usahain nanti setelah lulus dari DDB ini ada sesuatu yang bisa teman-teman bawa untuk kedepannya gitu. Lalu terkait untuk rekrutmen GPTP, pesanku jangan takut untuk mencoba. Nggak usah pikirin dulu tuh saingannya yang banyak, tesnya yang susah atau apapun itu yang menghambat teman-teman untuk mendaftar. Karena rezeki kita tuh udah ada yang atur kan, dan kita juga harus berusaha untuk menjemput rezeki itu. Jadi jangan pernah takut untuk nyoba. Itu sih mungkin dari aku. Nah, oke. Keren banget. Aku terharu. Soalnya aku juga mencoba kan ini. Dan tadi sempat yang ngedown juga sih saat tahu ternyata banyak ya peminatnya. Tapi setelah denger nih motivasi dari Kak Nadira, jangan takut untuk mencoba. Jadi naik lagi nih motivasi dan semangatnya untuk do the best gitu ya. Selama program rekrutmen ini berlangsung. Keren banget Kak Nadira. Boleh dari Macan dulu nih pesannya. Terutama mungkin buat adik-adiknya di Geakom nih Macan. Ada yang ingin disampaikan nggak? Ya buat teman-teman internship partisipan di DDB, pesannya sih ini satu, jangan sia-siakan kesempatan yang sudah diberikan untuk internship di DDB Telkom. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jangan takut salah, karena gak ada yang salah, adanya itu ada relevan dan tidak relevan.
jangan malu-malu untuk mungkin ngasih ide, ngasih pendapat ke supervisornya atau ke rekan kerjanya, dan keluarkan aja ide-ide tersebut, karena dan ide tersebut juga jangan lupa untuk dieksekusi, karena mungkin kalau ide just an ide ya udah hanya jadi ide aja, tapi kalau dieksekusi ya insya Allah ide tersebut bakal berguna, bakal bermanfaat baik bagi perusahaan bahkan untuk diri kita sendiri gitu. Ide keren ya. Teman-teman internship partisipan DDB Telkom. Ide jangan cuma ide, eksekusinya juga harus penting ya tadi ya, penting banget. Dan tadi ngomongin soal privilege dari teman-teman yang ikut di program internship DDB Telkom, bagaimana bisa mendapatkan bekal yang cukup nih untuk mempersiapkan diri mengikuti rekrutmen di Telkom Indonesia yang fresh graduate sekarang sedang buka, dan juga nanti mungkin ada jalur-jalur lainnya ya. Tetap semangat, tetap mempersiapkan diri yang terbaik lah ya, dan berdoa tadi juga penting banget, mendapatkan restu orang tua juga salah satu hal yang termasuk penting juga dan disampaikan oleh Kak Nadira dan Macan. Dan tentunya jangan sia-siakan kesempatan yang sudah didapatkan melalui program internship DDB Telkom. Buat teman-teman yang belum join di program internship DDB Telkom, boleh nanti mendaftar juga ya untuk mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja, apalagi buat yang bercita-cita untuk kedepannya bekerja di Telkom Indonesia mengikuti jejaknya Kak Nadira dan Macan. Oke, terima kasih banyak loh untuk Macan dan Kak Nadira yang udah mau sharing-sharing experience-nya, tips and triknya juga tadi soal bagaimana mengikuti rekrutmen dan apa saja yang dipersiapkan untuk untuk all out saat mengikuti rekrutmen di Telkom Indonesia. Terima kasih banyak Kak Nadira dan Macan. Terima kasih juga ya udah diundang. Oke. Nah, di Gisers itu tadi adalah bincang-bincang yang cukup deep dan cukup insightful ya bersama dengan alumni kita di program internship DDB Telkom yang sekarang juga sudah thrive in life di Telkom Indonesia. Buat rekan-rekan yang alumni baru lulus juga ya, yang berminat untuk mendaftarkan diri di Telkom Indonesia, boleh banget, sekarang sudah ada rekrutmen yang terbuka. Cek langsung di website official resminya. Ingat, tidak ada pemungutan biaya, jadi pastikan benar-benar mencek kembali ya link yang tepat. Juga untuk teman-teman yang masih mahasiswa yang kira-kira punya cita-cita juga untuk bekerja di Telkom Indonesia, mulai dulu nih dari internship di program internship DDB Telkom. Jangan lupa follow Instagram kita di internship_DDB Telkom. Juga jangan lupa pantengin terus IG kita untuk tahu kapan pembukaan internship, rekrutmen internship yang selanjutnya kapan. Nah, itu dicatat juga ya, jadi nanti bisa mempersiapkan diri sejak awal dan terbiasa tadi dengan culture yang akan dibangun bersama-sama selama internship, yang akan tentunya tentunya juga akan menolong saat memasuki masa rekrutmen di Telkom Indonesia. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan seputar rekrutmen di Telkom Indonesia yang saat ini sedang terbuka, boleh banget nih follow juga Instagram kakaknya internship di Living in Telkom, tanya-tanya seputar GPTP ataupun jalur-jalur yang terbuka lainnya. Jika ada yang ingin ditanyakan di internship atau misalnya soal KP juga, boleh tanya langsung ke kita di Instagram kita. Podcast ini bisa didengarkan di YouTube dan Spotify juga, so please check this out karena ini terbuka dan free untuk semua. Follow dan tentunya jangan lewatkan berbagai informasi menarik lainnya, cerita-cerita menarik lainnya di podcast berikutnya. Aku Aya, pamit undur diri, sampai jumpa di Insightful Talk with Internship Partisipan Podcast Telkom DDB. Bye!